Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Khoirul Wildan, kelas 11 IPA 4 dari SMA Negeri 6 Depok. Nah, sekarang saya akan membahas tentang jurnal penelitian Nabza yang berjudul Hubungan Pemahaman Nabza dengan Sikap Terhadap Penyalahgunaan Nabza, Studi Korelasi pada Siswa Kelas 8 SMP Negeri Sekecamatan Johar Baru. Jurnal ini ditulis oleh Nurbaiti Fadilah, DRA Endang Setiawati, DR Awaludin Tijala. Nah, langsung aja kita ke abstrak. Nah, penelitian itu bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya hubungan antara pemahaman nabza dengan sikap penolakan penyalahgunaan nabza pada siswa kelas 8 SMP Negeri Sekecamatan Johar Baru tersebut. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional dengan jenis kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di 4 SMP Negeri Sekecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat dengan sampel 140 siswa. Sampel diambil dengan menggunakan sampling acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen tes untuk mengukur variabel pemahaman tentang nabza dan menggunakan instrumen untuk mengukur variabel sikap penolakan penyalahgunaan nabza. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi produk moment person, uji koefisien korelasi, dan dilanjutkan dengan uji T pada taraf signifikan 5%. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Ritung sama dengan 0,472 dengan taraf signifikansi 0,05, maka diperoleh R tabel sama dengan 0,176. Ternyata R hitung kurang dari R tabel, jadi semua hipotesis 0 ditolak. Nah, dengan demikian hipotesis alternatif diterima, artinya terdapat hubungan positif antara pemahaman tentang nabza dengan sikap penolakan penyalahgunaan nabza pada siswa kelas 8 SMP Negeri Sekecamatan Johar Baru itu, Jakarta Pusat. Selanjutnya dilakukan uji T dengan taraf signifikansi 5%. Dalam kurung DK sama dengan N-2 dan diperoleh T hitung sama dengan 3,14 lebih dari T tabel sama dengan 1,65. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pemahaman tentang nabza dengan sikap penolakan penyalahgunaan nabza pada siswa kelas 8 SMP Sekecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Implikasi dari hasil penelitian ini ditujukan kepada guru BK untuk dapat memberikan informasi mengenai nabza sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan nabza berupa pemberian materi, bimbingan klasikal, dan pengadaan layanan bimbingan kelompok. Nah, kata kunci dari jurnal itu yaitu nabza, pemahaman, sikap. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Permasalahan nabza. Permasalahan nabza di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Peredarannya bukan hanya berpusat di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke para pelajar tingkat yang paling bawah. Korban penyalahgunaan nabza kini tidak hanya terbatas pada kalangan pelajar ekonomi menengah ke atas, tetapi sudah merambat kepada pelajar ekonomi menengah ke bawah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan nabza tidak hanya melibatkan pelajar SMP, SMA, tetapi pelajar SD maupun TK pun sekarang sudah terkena virus mematikan tersebut. Bahaya sekali ini ya. Dari hasil survei penyalahgunaan dan pendarahan gelap narkoba P4GN BNN Republik Indonesia pada tahun 2009 menyatakan bahwa rata-rata usia pertama kali penyalahgunaan nabza pada usia yang sangat muda, yaitu 12-15 tahun. Angka penyalahgunaan nabza berdasarkan tingkat pendidikan SLTP atau SMP tahun 2012 berjumlah 9.743 kasus. Fakta ini tuh mengindikasikan bahwa peredaran gelap nabza masih tetap marak di kalangan pelajar di Indonesia. Nah, lanjut kita ke kajian teori hakikat sikap. Secara etimologis, kata sikap adalah perbuatan yang berdasarkan pendirian atau pendapat keyakinan. Secara historis, istilah sikap atau attitude digunakan naskah pertama kali oleh Herbert Spencer yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Di masa-masa awal itu pula penggunaan konsep sikap sering dikaitkan dengan konsep mengenai postur fisik atau tubuh seseorang. Selanjutnya, menurut Gordon Allport, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan
potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Menurut Allport, struktur sikap dibagi menjadi 3 komponen yang saling menunjang. Ketiga komponen pembentukan sikap tersebut yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif yaitu berisi kepercayaan seorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Habis itu komponen afektif. Komponen afektif menyangkutkan masalah emosional subjek seorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Yang terakhir 3 komponen konatif. Komponen ini menunjukkan bagaimana kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seorang yang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Lanjut kita ke hakikat pemahaman. Nah, secara etimologis, pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pandai dan mengerti benar. Sedangkan pemahaman memiliki pengertian yaitu suatu kemampuan untuk mengetahui dan mengerti secara mendalam, merupakan proses berpikir yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Benjamin Samuel Bloom, seorang ahli pendidikan memahami, understand adalah mengkonstruk makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki siswa, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada di dalam pemikiran siswa. Karena penyusun skema adalah konsep, maka pengetahuan konseptual merupakan dasar pemahaman. Sekarang kita lanjut ke hakikat nabza. Nabza adalah obat, bahan, zat yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering menyebabkan tergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah. Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain. Nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah istilah dalam dunia kedokteran. Di sini penekanannya pada pengaruh ketergantungannya. Oleh karena itu, selain narkotika dan psikotropika, yang termasuk nabza adalah juga obat, bahan atau zat yang tidak diatur dalam undang-undang, tapi menimbulkan ketergantungan. Lanjut kita ke metode penelitiannya. Nah, penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 8 SMP sekecamatan Johar Baru. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Desember 2014, tahun ajaran 2013-2014. Adapun subjek dalam penelitian ini melibatkan 4 sekolah dengan jumlah total 140 siswa. Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik acak sederhana, simple random sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode koresional, yakni melihat bentuk hubungan antara variabel bebas yaitu pemahaman nabza atau variabel X dan variabel terikat yaitu sikap terhadap penyalahgunaan nabza atau variabel Y. Metode korelasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan, dan apabila ada, berapa rata hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu. Metode penelitian ini diharapkan dapat menemukan hubungan antara variabel-variabel yang teliti. Lanjut kita ke hasil pembahasannya. Hasil dan pembahasan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran instrumen kepada 140 siswa di SMP Negeri sekecamatan Johar Baru. Hasil penghitungan instrumen tes pemahaman nabza yang terdiri dari 30 butir soal memperoleh skor maksimum 30 dan skor minimum 11. Variabel pemahaman nabza terdiri dari soal-soal pencangkup pengertian nabza, jenis-jenis nabza, dampak penyalahgunaan nabza, dan upaya penyalahgunaan nabza. Nah, di sini ada tabel kategorisasi variabel pemahaman nabza. Nah, melihat hasil analisis pada data pemahaman nabza yang menunjukkan 11 siswa dengan persentase 7,86% memiliki pemahaman nabza yang tinggi. 114 siswa mengalami persentase 81,43%, siswa memiliki pemahaman nabza sedang, dan kemudian 15 siswa memiliki persentase 10,71%, siswa yang memiliki pemahaman tentang nabza rendah. Sedangkan pada variabel sikap terhadap penyalahgunaan nabza terdapat 19 siswa dengan persentase 13,57% dengan kategori tinggi, 1 siswa dengan persentase 71,43% termasuk dalam kategori sedang, dan 21 siswa sedang dengan persentase 15% termasuk dalam kategori rendah.
Selanjutnya, siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Johar Baru termasuk dalam kategori rendah variabel pemahaman nafza sebanyak 15 orang. Mereka adalah yang dapat menjawab dengan tepat 11 soal hingga 18 soal dari 30 butir soal. Siswa kelas 8 SMP Negeri di Kecamatan Johar Baru termasuk dalam kategori rendah, terdiri dari 7 siswa berasal dari SMPN 76, 3 siswa dari SMP 28, 2 siswa dari SMP 156, dan 3 siswa berasal dari SMP 2 Jakarta. Maka penghitungan instrumen angket sikap terhadap penyalahgunaan nafza terdiri dari 30 pertanyaan memperoleh skor maksimum 120, skor minimum 90. Itu ada tabel 2. Nah, berdasarkan analisis angket pada variabel sikap terhadap penyalahgunaan nafza, bahwa siswa yang memiliki pemahaman nafza yang tinggi dan diikuti dengan sikap terhadap penolakan penyalahgunaan nafza yang tinggi adalah siswa yang memiliki kecenderungan untuk tidak menggunakan nafza atau menolak untuk menyalahgunakannya. Kita masuk kesimpulan dan saran. Penelitian yang dilakukan memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pemahaman nafza dengan sikap terhadap penyalahgunaan nafza. Tetapi sikap tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pemahaman siswa tentang nafza, melainkan dipengaruhi pula oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan faktor nafza itu sendiri. Oleh karena itu, fokus penelitian ini hanya pada faktor pemahaman sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi sikap. Maka analisis pembahasan dan penelitian ini hanya terikat pada faktor pemahaman. Nah, di sini ada saran-saran dibuat untuk penelitian lanjutan sebagai berikut. 1. Universitas yang memiliki jurusan BK mengevaluasi rancangan strategi pembelajaran terkait layanan konseling sehingga calon guru BK dapat menguasai landasan teoretis dan menganggap lingkasikannya dengan lebih baik. Guru BK melakukan upaya-upaya guna meningkatkan pemahaman tentang nafza kepada siswa guna mencegah penyalahgunaan nafza. Penelitian lanjut yang tertarik dengan pembahasan serupa disarankan untuk meneliti mengenar upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang nafza ataupun upaya meningkatkan sikap penolakan penyalahgunaannya. Nah, ini ada daftar pusakanya. Ada Andrew LW dan Krathol eds 2001 Taxonomy for Learning Teaching as Revision of Bloom Taxonomy. Kalau mau lebih lengkapnya, ntar ada aku kasih link di deskripsinya, tinggal dibuka aja. Oke, itu aja pembahasan jurnal nafza dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.